Selamat malam rekan-rekan Winter Fox. Sekali lagi kita bertemu malam hari ini. Saya akan bawakan tema lanjutan daripada video yang kemarin saya bawakan mengenai tentang moving average. Dan malam hari ini saya akan bawakan tentang variasi. Bagaimana caranya kita berbagai fungsi untuk memanfaatkan moving average ini. Ada dua yang bisa saya pikirkan. Dan itu ada dalam berbentuk beberapa indikator yang sedikit merupakan turunan daripada moving average, tapi juga ada yang memang kita pakai asli moving average-nya. Nah, seperti kita lihat, saya akan tetap memakai chart daripada Bank Agro seperti yang di video yang lalu saya bawakan, bahwa saya juga akan lihat di sini, Bank Agro di sini. Nah, ini Anda lihat, ini kan kondisinya moving average-nya kan seperti di video yang lalu yang kita bahas bersama-sama, yaitu ada MA13 dan MA34 yang smoothed. Nah, di sini itu fungsi daripada MA ini adalah sebagai salah satunya adalah menunjukkan untuk trend direction. Dan nomor 2 sebagai konfirmator daripada trend direction tersebut. Tetapi ada kalanya di mana orang itu bilang, oh iya, moving average ini juga kita bisa pakai sebagai yang namanya support resistance. Hanya saja dalam kondisi yang cantik begini kita tahu, oh iya, enggak apa-apa, ini kelihatan sekali kan kalau ini sebagai support dan resistance karena memang gambarannya kebetulan cantik. Kan begitu. Tetapi bagaimana jika kita lihat nih, ini akan saya tutup ya. Nah, supaya saya tutup. Bagaimana ceritanya jika kita ada yang namanya ini ngecross balik, nanti ini ngecross balik seperti ini. Ya toh. Kadang kita hilang arah. Jadi sebenarnya ini arahnya kemana sih? Kan gitu. Kalau secara kita bicara untuk penarikan garis yang namanya impulse wave sama reactive wave, jika Anda mengikuti pelajaran saya, maka secara umum Anda masih melihat bahwa oh iya, ini harusnya jalannya ke atas. Jika sampai sebatas ini aja ya. Jika sampai sebatas ini harusnya masih bisa naik ke atas, tetapi itu kita asumsikan bahwa ini semua, jadi ini semua belum terjadi. Kalau kita masih dalam sebatas ini aja nih, nah, dari sini naik dan turun, kita masih bisa menganggap, oh ya ini akan masih lanjut ke atas. Tapi dalam perjalanannya ternyata tidak bisa. Karena kenapa? Sekali lagi, pergerakan-pergerakan itu penting sekali untuk kita memetakan chart dan ngeplot chartnya itu. Tetapi ada orang yang memang kalau tidak mengerti, karena itu memang pelajaran teknik kan. Nah, kalau tidak mengerti tentang bagaimana plot chart, kadang-kadang mereka maunya, saya mau gampangnya aja deh. Saya mau gampangnya karena saya beginner. Ya udah, makanya saya kasih kemarin adalah, oh ya kita pakai aja yang namanya moving average. Dari sana kita bisa tahu arahnya bagaimana. Nah, tetapi pada saat kondisi sudah morat-marit begini, biasanya mereka enggak mau. Itu dibilangin juga enggak mau yang namanya, sudah saatnya istirahat yuk, kita jangan trading dulu karena kondisinya sudah seperti ini nih. Ya toh, jadi yang benar ini kalau sudah kondisi seperti di kota ini, catnya sudah morat-marit, sudah saatnya kita itu istirahat. Tetapi mereka itu kadang-kadang ya bandel. Ya, mereka kepingin, waduh, kalau bisa kita manfaatkan, kenapa enggak? Buktinya ini bisa nih. Ini bisa kita manfaatkan dari sini. Nah, tetapi kan memang kondisinya jika kita lihat secara menyeluruh bahwa dari moving average-nya aja kondisinya juga sudah tidak baik. Nah, hanya saja kalau orang-orang yang memang kepingin memanfaatkan di sini dan mereka ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kita memakai moving average ini dalam kondisi seperti ini untuk menentukan, oh ya kita ini sebenarnya arahnya untuk sementara jangka pendek ini kemana. Nah, ini yang saya bilang inilah sebagai support dan resistance. Ya, atau support dan resistannya di sini. Nah, kalau ini seperti gini padahal ini arahnya naik ke atas, tapi ya dijebol ke bawah, dijebol ke atas, dijebol ke bawah, akhirnya bingung. Nah, di sini akan saya ajarkan, oke, ini caranya kita pakai. Nah, ini akan saya rubah ya. Anda lihat nih, tetap seperti biasa, 13 ya. Nah, tapi saya ganti nih, saya ganti. Ini nanti fungsinya Anda lihat sendiri. Ya, saya ganti ke high. Ini tetap saya pakai 13 ya.
Semuanya kita pakai 13, di sini saya ganti ke low. Nah, Anda lihat di sini. Apakah sudah lebih jelas kelihatannya? Ya, tadi yang namanya ditembus, di sini sudah mulai kelihatan, oke, kelihatan arahnya loh. Ini saya sudah mulai kelihatan. Kalau dalam di sini tuh ibaratnya moving average yang saya buat seperti ini adalah moving average channel. Saya membuat istilah ini sendiri karena saya juga menemukannya dengan dasar riset. Mungkin jika ada yang lain yang sudah pernah tahu sebelumnya ya mohon maaf, tetapi ini saya memang murni saya lakukan riset tersendiri. Nah, ini saya bilang moving average channel yang dimana channel ini menjadi batas toleransi untuk yang namanya sebagai support dan sebagai resisten. Dengan cara bahwa, oh ya, jika kondisinya uptrend, selama dia tidak close di bawah sini, tidak close di bawahnya moving average yang merah, maka kondisinya masih kita akan carinya posisinya buy. Tetapi pada saat dia sudah kondisi close di bawahnya yang merah, maka kita akan cari yang namanya posisinya sell. Terserah dia lagi naik, kita akan cari yang posisinya sell saat reject daripada moving average ini. Nah, ada juga kadangkala kita melihat oke, ini break cuma kecil kan. Nah, ini kita bisa bilang ini tipuan. Masa-masa tipuan di sini nih kita tetap bisa mengambil. Tetapi kalau sudah tembusnya closingnya kayak jauh begini, nah ini kita bisa yakin oke, ini saatnya kita cari buy. Gitu. Nah, sedangkan ini saatnya kita cari sell. Setiap kali masuk dari sini reject, kita cari sell. Nah, seperti ini juga. Oh ya, kita masih di sini. Nah, kita cari buy. Ini ibaratnya kita tuh jadi kayak ada bentengnya gitu. Kalau orang main game, istilahnya kita itu ada tanker. Nah, tanker ini yang mencoba untuk mempertahankan daripada serangan-serangan musuh-musuh yang kuat. Jadi begitu tanker ini sudah mulai terdesak, apalagi jika dia mulai jebol, maka seluruh tim ini biasanya akan kacau balau. Begitupun juga dengan moving average yang saya bilang sebagai benteng ini. Pada saat benteng ini sudah mulai ketembus atas, ketembus bawah, ya, atau ketembus atas, ketembus bawah, ini berarti kondisi sudah mulai kacau. Tetapi selama dia masih baru ketembus satu kali, sisanya enggak. Nah ini dari sini, ya toh, terus ketembus ke atas, ya, ketembus ke atas di sini. Nah, terus habis itu dia rebound lagi di sini. Nah, ini ada rejection. Anda masih bisa manfaatkan di sini. Nah, begitu pun juga dengan, nah, ya toh, ini rencananya untuk naik ternyata batal, ya toh. Jika Anda mengikuti cara saya, maka Anda akan closing waktu itu di sini. Lalu ternyata dia, melakukan penembusan di sini. Berarti apa? Tankernya sudah gagal, gitu. Tembok bentengnya sudah ketembus, maka saat ada reject, Anda pakai ini untuk cari kondisi sell seperti ini. Ini salah satu dari fungsi moving average yang saya bisa bilang ini adalah sebagai benteng. Dan saya bilangnya adalah moving average channel. Nah, ada fungsi kedua yang hendak saya bagikan. Anda lihat, yaitu saya bilang kalau ini sifatnya sebagai benteng atau tanker dalam game. Saya bilang ini versi 1, yang versi yang agak lemah. Dan saya bisa akan memberikan Anda versi yang lebih kuat lagi, yang lebih kelihatan lagi. Gimana caranya? Saya akan hapus ya. Saya akan hapus, kita pakai indikator. Turunannya daripada moving average, ya, atau turunannya moving average, itu ada yang namanya envelope. Nah, ini. Anda lihat, ini kan namanya channel. Cuma seringkali orang nggak mengerti, gimana sih caranya saya pakai ini. Soalnya seringkali kalau kita kena kondisi kayak gini, akhirnya kita sering hilang arah. Ini yang benar yang mana sih? Gimana sih caranya saya baca envelope ini? Nah, ini akan saya ajarkan sekarang ya, sama-sama. Nah, ini akan saya tetap pakai 13. Ya, Anda lihat nih. Nah, ya, persentasinya saya ganti. Nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, ini juga sama, 13. Sumbernya low. Nah, persentasinya 1,236. Seperti tadi, yang namanya channel itu ada yang namanya upper, high dan low, itu di mana mereka itu rata-rata untuk di high dan rata-rata untuk di low digabung jadi satu membentuk yang namanya moving average sendiri. Dan itu saya pakai di envelope ini dengan memberikan untuk supaya istilahnya
ibaratnya saya bikin tembok yang lebih tebal supaya kita bisa tahu, ini jangan sampai terlalu banyak tipuan dong. Kalau memang ke bawah ya ke bawah, meskipun tidak terlalu lama, tetapi paling tidak arahnya lebih kelihatan gitu, arahnya lebih jelas. Nah, jika pun ketembus, tidak akan terlalu sering. Lihat ini, ya, begitu sekali ketembus ke atas di sini, dia akan terus naik ke atas. Waktu ke bawah, dia tidak akan ketembus ke atas. Kalau yang tadi kan ketembus. Nah, ini masih bisa lanjut lagi ke sini. Anda cari. Nah, ini saja yang bisa, habis baru naik ke atas, ditembus ke bawah, tapi berikutnya dia tahan ke bawah sekali. Ini saya bilang ini apa? Ini versi tanker versi 2.0, istilahnya tanker yang lebih gede, lebih tebal badannya. Jadi dia itu pertahanannya lebih kuat supaya jarang bisa ditembus. Nah, dengan konsep yang sama seperti moving average channel, ini saya pakai sebagai envelope channel karena dia memiliki daya dan toleransi yang lebih baik. Nah, tapi seperti yang saya ajarkan di video saya yang sebelumnya, bahwa penting sekali kalau Anda sebagai seorang beginner untuk trading dengan memakai moving average ini, penting sekali Anda harus bisa milih saham yang tepat. Saham yang tepat itu caranya bagaimana? Paling enak ya cari seperti ini yang lagi running. Paling enak seperti ini. Jangan cari yang begini, meskipun Anda sudah mendapatkan senjata yang lebih baik untuk dalam kondisi seperti ini, untuk istilahnya copet-copet. Tetapi kok saya tidak sarankan ya, cari yang kayak begini, yang running seperti ini. Nah, sedangkan kalau turun kayak gini ya sudah, Anda memang kalau saham ya enggak bisa di trading kan, ya apa boleh buat, ya sementara diem dulu cari lagi. Nah, mungkin ini sedikit masih bisa Anda tradingkan sebentar kan begitu. Dan ini kalau di belakang sini, nah ini kan masih bisa nih, masih bisa nih, dikit-dikit masih bisa tuh, ya toh. Nah di sini juga masih bisa. Nah ini semua pakai moving average, oke, pakai moving average channel, oke. Dan untuk support dan resisten memang saya sarankan nomor satu, jika chartnya tidak terlalu gila, Anda bisa pakai yang namanya moving average channel. Tetapi jika chartnya sedikit lebih gila, Anda boleh pakai ini envelope channel ini. Ini saya murni, saya pelajarin sendiri, saya ciptakan sendiri. Jika mungkin jika Anda riset mungkin di tempat lain yang sudah ada, ya mohon maaf saya belum tahu. Tetapi ini memang murni saya pelajarin dan saya bagikan untuk Anda gratis. Ini saya tidak terima bayaran apapun. Jadi seharusnya tidak ada masalah untuk copyright atau apapun di sini. Nah, semoga ini bisa membantu. Dan kebetulan memang saya habis menghadiri, ini saya pakai jas dan lebih rapi sedikit karena memang saya habis menghadiri untuk CAT Association. Jadi dari Astronaci saya sebagai untuk pembicara, guest speakernya untuk waktu mewakili CAT title holders. Makanya sekalian habis itu selesai saya langsung bikin video ini supaya kita bisa sekalian untuk mendapatkan pengetahuan tambahan selagi mungkin kondisinya masih pas gitu. Terima kasih, selamat malam, happy cuan dan salam.